Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita puji Allah setinggi-tingginya. Mari kita besarkan Allah sebesar-besarnya. Mari kita sucikan Allah sesuci-sucinya. Mari kita akan esakan Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa banyak bentuk sholawat yang lain, bisa kita dawamkan menjadi amalan istiqomah kita, jadi amalan rutin kita, sehingga energi cinta Rasulullah itu akan bersemayam di hati kita, bersemayam di pikiran kita, bahkan dia akan terpublikasi lewat perilaku kita, dapat realisasi lewat tingkah laku dan akhlakul karimah yang kita miliki. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah seburuk-buruk manusia, tetapi rahmat Allah pasti ada untuknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia berasal dari kata al-ins, al-uns, atau an-nas, al-bashar. Ini memiliki makna yang berbeda. Misalnya al-ins, manusia makhluk pelupa, manusia makhluk psikologis, manusia makhluk yang memiliki kejiwaan. Karena memiliki jiwa, manusia kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah. Tetapi dalam perjalanannya, karena lupa, walaupun kita sudah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, apakah kalian percaya aku sebagai Tuhanmu? Semua kita menjawab, bala syahidana, iya ya Allah, kami percaya ya Allah Engkau sebagai Tuhan kami, ketika berada di alam ruh. Tetapi ketika sudah lahir ke dunia, semua janji itu kadang-kadang kita lupakan, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang juga memang dipengaruhi oleh lingkungan, banyak faktor. Ada banyak orang yang hari ini berada dalam keterpurukan, merasa penuh dengan dosa, merasa penuh dengan kemaksiatan, mulai dosa-dosa besar misalnya banyak yang dia lakukan. Boleh jadi karena melakukan kesalahan-kesalahan besar, perzinaankah, atau
narkobaankah, atau apapun posisi kita hari ini, terburuk dari semua orang yang buruk. Kalau ada manusia terburuk, kita merasa diri kita juga yang terburuk. Tidak ada orang lain yang bersalah, kitalah yang paling bersalah. Tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa berlebihan, tidak perlu juga merasa kita yang paling bersalah kemudian harus bunuh diri misalnya, harus mengakhiri hidup kita. Boleh jadi manusia semua benci, boleh jadi orang tua benci, boleh jadi tetangga benci, boleh jadi kolega-kolega kita menjauh, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah jauh, karena Allah yang menciptakan kita, Allahur Rahmanur Rahim. Dalam Al-Quran, innahu bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali ungkapan-ungkapan bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau penyayang boleh jadi Allah berikan karena sholat kita. Kalau penyayangnya Allah, rahimnya Allah, Allah berikan karena kita ibadah. Boleh jadi karena kita sedekah. Tapi Rahman itu Allah berikan, kalau bahasa kita adalah rahmat, kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Allah boleh jadi berikan kepada mereka yang penuh dengan kemaksiatan. Boleh jadi Allah berikan kepada mereka yang tidak mengenal Allah, bahkan tidak menyembah Allah sama sekali. Allah selalu ada untuk siapapun. Allah tidak pernah menuntut balas, Allah tidak pernah meminta, karena makna dari Ar-Rahman itu adalah tidak pernah berharap balasan. Ini saya kira menjadi hal penting bagi kita, bahwa Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, memberikan hidayah, termasuk terburuk siapapun. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam banyak kisah diceritakan dalam hadis, ada seorang perempuan yang pelaku kemaksiatan. Ada yang menyebut dia adalah sebagai pezina, ada yang menyebut adalah memiliki dosa besar lainnya. Kemudian perempuan ini dekat dan duduk dekat sumur, melihat dengan rasa ibah, dengan rasa bahwa ini adalah makhluk Tuhan dan yang harus berkasih sayang. Kemudian dia ambil air, kemudian dia suguhkan untuk anjing yang kehausan. Ternyata rahmat Allah itu turun kepada perempuan ini. Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Bahkan dikabarkan perempuan ini salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika hari ini kita sedang terpuruk, kembalilah kepada Allah, karena hakikatnya pada saat keterpurukan itu adalah kelalaian kita, kealpaan kita. Ketika kita diingatkan oleh tetangga kita, guru kita, apapun yang terjadi hari ini, maka belajar dari situasi ini. Tidak ada orang yang terburuk, tidak ada orang terpuruk, kecuali sebaik-baik orang terpuruk adalah mereka yang bangkit dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegak. Kalau kita dalam kondisi terpuruk, ketika kita kondisi salah, kalau menghadap manusia justru tambah disalahkan. Kalau kita melakukan kesalahan menghadap orang lain yang kita cintai, justru kita disalahkan berlebihan. Tetapi kalau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah merasa benci kepada hambanya. Allah tidak benci kepada hambanya selama hambanya mau dekat. Ayo kembali lagi, kembalilah kepada Allah. Sejauh mana perjalanan kita tinggal dari Allah, sejauh mana kita tidak mengingat Allah lagi. Tapi apakah Allah berhentikan nafas ini? Tidak. Apakah Allah berhentikan udara ini? Tidak. Apakah Allah berhentikan darah ini berputar? Tidak. Apakah Allah berhentikan denyut nadi ini bergerak? Tidak. Apakah Allah berhentikan selera makan kita? Tidak. Terus sedemikian banyak kealpaan kita, dosa yang kita lakukan, termasuk dosa-dosa besar sekalipun, tidak perlu kecewa, tidak perlu merasa hina di hadapan manusia berlebihan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara istighfar, astagfirullahaladzim, pengakuan secara mendalam
bahwa ini adalah kesalahan. Setelah pengakuan secara mendalam bahwa ini salah, maka kita belajar juga untuk memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus kita lanjutkan istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah penyesalan, istighfar. Kalaulah memang itu besar sekali dosanya, boleh kita laksanakan sholat taubat, sholat sunnah taubat. Ya Allah, ini aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku salah ya Allah, telah banyak kesalahan yang aku lakukan ya Allah. Tidak ada makhluk-Mu yang bisa menerimaku ya Allah, hanya Engkau yang Rahman dan Rahim. Karena sesuai dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Dia memberi kepada siapapun yang Dia kehendaki, tidak menuntut balasan, tidak minta upah, karena memang Allahu Rabbul Alamin, Dia Tuhan alam semesta. Dia tidak butuh solat kita, tidak butuh puasa kita, tetapi itu untuk kita. Kalaulah ada pelanggaran yang kita lakukan, ayo segera sadar bahwa ini adalah salah, kemudian segera juga ketika penyesalan mendalam, mari kita perbanyak bertaubat kepada Allah. Wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Aku kembali. Kenapa kembali? Karena kita sudah pernah tidak kembali. Kita pernah melenceng. Selama ini rumah kita di Sukarami, rumah kita di Pagar Dewa, justru pergi jauh, kemudian kembalilah ke rumah aslinya, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah Allah akan mengecewakan kita. Justru kitalah yang sering mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menuntut banyak dari kita. Allah akan menuntut penyesalan yang mendalam. Segeralah memperbanyak istighfar, laksanakan mandi taubat boleh jadi, bahkan sholat sunnah taubat, dan terus memperbaiki diri, tanamkan dalam jiwa untuk terus menjadi orang yang berada dalam kebaikan. Insya Allah Allah akan mematikan kita dalam kondisi husnul khotimah. Terima kasih, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.